Ayat 16. Aku, Yesua, telah mengutus malaikatku untuk bersaksi kepadamu hal mengenai gereja-gerejaku. Kita udah belajar ya tentang 7 gereja. Akulah tunas dan keturunan Daud, bintang fajar yang cemerlang, dan roh serta mempelai wanita berkata, marilah. Dan dia mendengar, biarlah dia berkata, marilah. Dan dia yang haus, biarlah dia datang. Dan dia mengingini, biarlah dia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Sebab aku bersaksi bersama setiap orang yang mendengarkan perkataan nubuat kitab ini. Jika seorang menambah sesuatu kepadanya, Elohim akan menambahkan atasnya bencana-bencana yang telah tertulis di dalam kitab ini. Jika seorang membuang sesuatu dari perkataan kitab nubuat ini, Elohim akan menghapus bagiannya dari kitab kehidupan dan dari kota kudus dan apa yang telah tertulis di dalam kitab ini. Perhatikan saudara, jadi jangan bilang buat nama saudara kalau udah dicatat di dalam kitab kehidupan itu nggak bisa dibuang. Ini kebenaran firman bahwa keselamatan itu bisa hilang kalau engkau tidak memelihara perintah-perintahnya. Ini akan menjadi batu sandungan buat banyak orang yang bilang, apapun yang terjadi, sekali engkau diselamatkan, engkau tetap diselamatkan. Gak ada ceritanya. Yesua bilang, bertahanlah sampai kesudahannya. Barang siapa yang bertahan sampai kesudahannya, dia akan diselamatkan. Jadi gak cukup satu kali ambil keputusan aku bertobat, aku terima baptisan, aku terima pengurapan Roh Kudus, bahkan udah pengurapan baptisan api, tapi engkau murtad, engkau meninggalkan dia, neraka bagianmu. Ini kebenaran firman. Itu sebabnya biarkan rohnya menghidupi, memenuhi roh kita. Karena tidak ada satu orang pun dapat bertahan sampai kesudahannya, kecuali mereka membiarkan peranan roh itu bekerja semaksimal mungkin di dalam kehidupan roh kita. Ini yang namanya bahwa keselamatan itu adalah anugerah. Keselamatan itu bukan kekuatan kita. Keselamatan itu bukan upaya kita. Keselamatan itu bukan usaha kita. Tapi keselamatan itu anugerah dari Roh Kudus. Masalahnya, apakah kita membuka roh kita untuk terus dipenuhi Roh Kudus? Atau kita menolak dia, kita memadamkan api Roh Kudus, bahkan kita menghujat Roh Kudus. Ini kebenarannya. Bagaimana supaya saya dan saudara bisa terus dengan senang hati membuka roh kita untuk Roh Kudus, bergaul dengan firman-Nya, hormati dia, lakukan kebenaran firman-Nya, hormati perintahnya, buka hati, buka roh untuk diajar, jangan berontak. Jangan belum apa-apa, ini pengajaran baru nih, gue gak pernah dengar. Ini pengajaran sekte ini nih, denominasi ini nih. Buang semuanya itu, semua tembok yang membatasi engkau menerima karunia Roh Kudus. Yesua gak pernah ajarin agama, apalagi denominasi. Yesua bilang, ajarlah mereka untuk melakukan semua yang aku lakukan. Termasuk baptisan, harus diselamatkan, dimandikan di dalam air, keluar dari air sebagai kelahiran yang baru. Terima baptisan roh. Kalau dia mau baptis kita dengan api, terima itu. Berjalan dalam pimpinan roh. Terima karunia Roh Kudus. Karena dengan bahasa Roh Kudus itu, kita sedang membangun roh kita. Sampai dia berikan kita karunia untuk bernubuat, membangun jemaat. Apakah ini milik karismatik? Milik Pentakosta? Enggak. Ini juga milik orang-orang Protestan, orang Advent. Ini milik semua anak Tuhan yang mau dibawa kembali kepada kebenaran firman. Diajar untuk memisahkan makanan yang tahir dan tidak tahir. Itu bukan cuma milik orang Advent. Kembali kepada hari Sabat, menguduskan hari Sabat, itu bukan cuma milik orang Advent. Itu milik semua anak-anak Tuhan yang mau dibawa kembali kepada perintah pengajaran firman Tuhan. Kembali kepada nama Yahweh. Itu bukan milik orang saksi Yehova. Itu milik anak-anak Yahweh. Dan sebabnya, jika kau mau dibawa kepada kebenaran yang sesungguhnya,
dipulihkan dengan cara yang sesungguhnya. Mari kembali cintai firman-Nya. Jangan biarkan orang lain mengajarmu tanpa kau sendiri mendeteksi pengajarannya dengan kebenaran firman ini. Ini sebabnya saudara, hari ini kita merayakan perayaan roti tak beragi. Kita bukan kembali kepada pengajaran Judaisme, tapi kita kembali kepada pengajaran Yahweh yang dilakukan oleh Yesua dan diteladankan kepada murid-muridnya. Pertanyaannya sekarang, mengapa kita harus terus melakukan itu semua? Karena setiap pengajaran yang Yahweh tidak pernah cabut, tidak pernah hapus, tidak pernah batalkan, itu berlaku untuk selama-lamanya. Amin. Mari kita kembali kepada firman. Kita biarkan Roh Kudus yang memimpin saya dan saudara untuk mencintai firman dan melakukannya sampai kita pulang ke surga yang mulia. Haleluya. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Ku mengasihimu. Kau manis, Kau lembut, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Yahweh. Ku buka hati menyembah-Mu Yahweh. Jamalah kami, pulihkan kami dengan kuasa Yahweh Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Yahweh. Ku buka hati untuk Roh-Mu Yesua. Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Yahweh Maha Tinggi. Dengan kuasa Yahweh Maha Tinggi. Dengan kuasa Yahweh Maha Tinggi. Mari setiap kita yang mau menerima kuasa yang akan dicurahkan oleh Yahweh dari tempat yang maha tinggi, kita angkat tangan kita, terimalah pengurapannya, menjadikan kita terus naik dan bukan turun, memiliki berkat mental kepala dan bukan ekor, untuk menjadi pelaku-pelaku firman, memelihara firman-Nya di dalam kehidupan kita sehari-hari, bukan hanya dengan kekuatan kita, bukan dengan kehebatan kita, melainkan dengan kuasa Roh Kudus di dalam hidup kita. Hingga kita tidak lagi merasa bahwa melakukan kebenaran firman itu berat suatu beban, bahkan beban yang ribet, yang berat. Tetapi dengan pengurapannya, kita akan menerima anugerahnya, menjadikan kita pribadi-pribadi tidak saja bersukacita dan bercingkrak-cingkrak untuk membaca firman-Nya. Kita menjadi pelaku-pelaku yang terus bersukacita, bahkan beria-ria untuk melakukan kebenaran firman-Nya. Karena itulah pertanda kasih-Nya sedang menguasai kita, kasih-Nya sedang memenuhi kita, hingga kita tidak tahan membelenggu tangan, kaki, mata, telinga, bahkan setiap perbuatan hidup kita untuk menyatakan, aku anakmu, aku hambamu, aku sahabatmu, aku mengizinkan hidupku menjadi satu transformasi, satu transender, mana dunia boleh diubahkan melalui cara hidupku. Dunia boleh melihat manifestasi Roh Kudus di dalam hidupku. Bapa, terima kasih, menerima pengurapan-Mu
Kami terima anugerah-Mu, kami terima kemurahan-Mu, sehingga sampai pada waktunya kami kembali ke rumah-Mu. Kami setia di dalam kemurahan-Mu, di dalam kekuatan-Mu, di dalam anugerah-Mu. Tidak pernah meninggalkan kami seperti yatim piatu, tapi Engkau terus bertanggung jawab menjaga dan memelihara kehidupan kami. Pulang ke rumah-Mu di sorga, di dalam anugerah Roh Kudus yang berkelimpahan, terus berlimpah dalam kehidupan kami. Haleluya. Bapa, terima kasih. Terpujilah nama-Mu, dimuliakanlah Engkau, nyatalah kuasa-Mu dan perbuatan-Mu di dalam setiap jemaat-Mu di tempat ini. Juga setiap jiwa-jiwa boleh mendengarkan pemberitaan firman-Mu, sehingga hidup kami tidak sama lagi seperti ketika kami tidak mengenal Engkau, ketika kami tidak mengasihi Engkau, ketika kami tidak mengikuti perintah-perintah-Mu. Bapa, terima kasih untuk pembaharuan hidup yang Kau kerjakan dalam hidup kami. Itu luar biasa, Bapa. Anugerah yang terbesar dalam hidup kami. Terpujilah Engkau Roh Kudus. Di dalam nama Yahweh, Yesus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.